Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa tingkat akhir maupun fresh graduate yang hadir hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama. Siapa di sini yang pernah merasa bingung setelah lulus kuliah? Sudah kirim CV ke banyak tempat, tapi belum ada panggilan. Atau mungkin pernah merasa minder waktu interview karena takut salah berbicara. Percaya atau enggak, itu hal yang sangat sering dialami fresh graduate. Kadang, kita berpikir kalau nilai bagus saja sudah cukup buat dapat pekerjaan. Tapi kenyataannya, di dunia kerja sekarang, perusahaan gak cuma lihat nilai IPK. Mereka juga lihat gimana cara kita berbicara, cara kita menyampaikan ide, dan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sadar bahwa skill public speaking dan komunikasi itu penting sekali sebagai bekal masuk dunia kerja yang sekarang persaingannya semakin ketat. Teman-teman yang saya banggakan, sekarang dunia kerja berubah cepat sekali. Banyak pekerjaan mulai tergantikan teknologi dan AI. Tapi di tengah perubahan itu, ada satu hal yang tetap dibutuhkan perusahaan, yaitu kemampuan komunikasi. Menurut World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, memang skill teknologi seperti AI dan Big Data makin dibutuhkan. Tapi, perusahaan juga tetap mencari orang yang punya kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan empati yang baik. Artinya apa? Artinya, sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak bisa menyampaikan ide dengan baik, akan susah berkembang di dunia pekerjaan. Bahkan, CEO LinkedIn, Ryan Roslansky, pernah bilang kalau skill yang paling dicari sekarang bukan cuma kemampuan teknis, tapi juga komunikasi dan kerjasama. Dan kalau dipikir-pikir memang benar. Waktu interview kerja misalnya, recruiter belum tahu kita sepintar apa. Yang pertama, mereka lihat justru adalah cara kita berbicara, cara kita menjawab pertanyaan, dan seberapa percaya diri kita. Kadang ada orang yang sebenarnya biasa saja secara akademik, tapi karena komunikasinya bagus, dia jadi lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Teman-teman, public speaking itu bukan berarti harus jadi MC atau pidato di depan banyak orang. Public speaking itu sederhana, berani berbicara saat presentasi, bisa menjelaskan pendapat, percaya diri saat interview, dan bisa menyampaikan ide dengan jelas. Hal kecil seperti ini ternyata pengaruhnya besar sekali. Ada juga data dari Change Group 2025 Graduate Employability Report yang menyebutkan banyak fresh graduate merasa belum siap masuk dunia kerja karena kurang skill yang dibutuhkan perusahaan. Makanya, sekarang kita nggak bisa cuma mengandalkan ijazah. Kita harus mulai melatih cara komunikasi kita dari sekarang. Nggak perlu langsung sempurna, mulai aja dari hal kecil. Seperti aktif bertanya di kelas, ikut organisasi, latihan presentasi, ngobrol dengan orang baru, atau bahkan latihan berbicara sendiri di depan cermin. Karena semakin sering dilatih, rasa percaya diri itu akan semakin terbentuk sendiri. Saya juga percaya. Banyak dari kita sebenarnya punya kemampuan, tapi kadang kemampuan itu tertutup karena takut berbicara, takut salah, atau takut dinilai oleh orang lain. Padahal, kalau terus takut untuk mencoba, orang lain tidak akan pernah tahu potensi yang kita punya. Teman-teman sekalian, dari semua yang sudah saya sampaikan, kita bisa tahu bahwa public speaking bukan cuma skill tambahan, tapi sudah jadi kebutuhan penting di dunia kerja sekarang. Perusahaan mencari orang-orang yang bukan hanya pintar, tapi juga bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan menyampaikan ide dengan percaya diri. Jadi, mulai hari ini, jangan takut untuk belajar berbicara. Jangan takut salah, karena kemampuan komunikasi itu bukan bawaan lahir, tapi hasil latihan. Siapa tahu, kemampuan berbicara yang kita latih hari ini bisa jadi jalan terbukanya kesempatan besar di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.